Semangat pagi! Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin di tanggal 20, saya pun menyadari bahwa itu adalah hari terakhir bagi saya untuk melunasi tagihan bulanan, yaitu tagihan listrik dan juga tagihan air yang belum saya bayar. Kalau tagihan IndiHome sudah saya bayar waktu di tanggal 15, karena IndiHome sudah merubah waktu tenggang mereka terakhir membayar di tanggal 15. Jadi di tanggal 20 kemarin, saya pun mulai memegang handphone saya karena biasanya saya bayar pakai M-Banking. Saya mulai berusaha untuk login, tapi tidak bisa juga. Saya coba menggunakan M-Banking yang lain, tidak bisa juga. Saya mulai menyadari bahwa siapa tahu saya kurang pulsa atau habis. Saya cek Telkomsel aplikasi saya, tapi tidak bisa juga saya login. Saya mulai cek di pengaturan handphone. Saya melihat di sana bahwa ternyata SIM card 1 slot yang pertama, yaitu Telkomsel saya, tidak bisa terbaca di handphone. Wah, saya cepet-cepet cari di SMS. Jangan-jangan saya lupa mengisi pulsa dan tiba-tiba jangan-jangan sudah tidak aktif lagi nomor saya itu. Karena nomor saya sangat penting bagi saya karena saya menggunakannya untuk M-Banking, untuk email, dan juga setiap media sosial lain yang saya perlukan. Ketika saya mengecek SMS saya, ada histori bahwa disebutkan masa aktif Anda hingga 31 Mei 2021. Walaupun di sana tertulis penggunaannya cuma 5 ribuan. Karena memang saya jarang mengisi pulsa, karena rutin menggunakan WiFi, sudah jarang sekali mengisi pulsa. Saya mulai lega karena, berarti masa aktif saya masih ada sampai akhir bulan ini. Saya pun berdoa dalam hati, Tuhan ini bagaimana? Saya mau bayar tagihan nih, ini hari terakhir. Akhirnya Tuhan sangat baik, Tuhan mengingatkan saya, coba Nes, pergi ke Grapari Telkomsel. Saya mulai mencari di mana kantor Telkomsel terdekat dari di mana saya tinggal. Oh, saya dapat. Lalu saya mulai melihat jam di dinding, menunjukkan waktu makan siang karena sudah jam 12-an lewat. Saya pikir, ini pas waktunya. Kalau saya mulai melakukan perjalanan dari sekarang, maka ketika saya tiba, saya tidak membutuhkan waktu begitu lama sampai waktu para pekerja selesai untuk makan siang. Saya pun segera bersiap-siap, saya pergi ke kantor Telkomsel tersebut. Sampai di sana, saya mulai melakukan protokol kesehatan, saya cek suhu, cuci tangan, dan ketika masuk ke dalam, saya pun didampingi oleh seorang customer service yang bertanya apa kendala saya. Saya menceritakan bahwa SIM card Telkomsel saya tidak terbaca di handphone. Lalu mbaknya bertanya, masa aktifnya masih lama nggak? Oh, masa aktifnya dikatakan di sini masih akhir bulan ini mbak, saya sampaikan. Oke baik ibu, saya buatkan nomor antrian, silakan menunggu. Saya pun mencari tempat duduk yang kosong dan mulai menghabiskan waktu dengan handphone saya sambil saya melihat di TV pengumuman kapan nomor saya akan disebutkan. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 jam, nomor antrian saya pun dipanggil. Saya pun didampingi oleh seorang customer service yang dimana saya sampaikan bahwa SIM card saya tidak terbaca di handphone karena saya membutuhkannya untuk proses M-Banking. Petugas itu menyampaikan apakah SIM card saya tergores. Lalu saya keluarkan, saya bilang saya tidak pernah mengeluarkannya. Jadi saya tidak tahu apa penyebabnya. Saya pun harus menyerahkan KTP asli dan juga SIM saya sebagai bukti bahwa memang sayalah yang memiliki nomor tersebut. Lalu diproses, saya harus tanda tangan dan membayar sejumlah biaya. Akhirnya saya mendapatkan SIM card yang baru dengan nomor yang sama. Karena nomor ini sangat berguna, jadi saya tidak mungkin menggantinya. Akhirnya setelah selesai menunggu cukup lama, saya pun kembali ke rumah. Di rumah saya mulai cepat-cepat untuk login di M-Banking saya dan ingin membayar tagihan. Tapi ketika saya mulai login di aplikasi M-Banking saya tetap tidak bisa login. Saya coba login di M-Banking yang lain, bisa. Tapi mengapa di salah satu bank ini saya tidak bisa masuk? Saya mulai mencari di internet nomor customer service yang bisa saya hubungi. Lalu disebutkan di sana ada nomor WhatsApp. Waktu saya mulai menyampaikan keluhan saya di WhatsApp, ternyata di WhatsApp itu adalah sistem otomatis yang menjawab keluhan pelanggan. Dan langsung disarankan lebih baik saya menelpon langsung kepada nomor
customer service-nya. Akhirnya saya mendapatkan nomornya, saya mengambil telepon rumah dan menelpon nomor dari bank tersebut. Lalu customer service di sana menyampaikan bahwa memang sementara saat ini, baik aplikasi maupun website dari bank mereka, sementara ada perbaikan untuk peningkatan layanan. Itu artinya saya tidak bisa menggunakan internet untuk membayar tagihan. Disarankan agar saya menunggu sampai perbaikan sistem itu selesai. Karena masih ada hal yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya tidak memilih untuk pergi ke ATM melakukan pembayaran tagihan. Saya memilih untuk menunggu, siapa tahu dalam beberapa jam, sistem aplikasi dari bank tersebut sudah bisa saya gunakan. Saya pun di rumah mulai memperbaiki dan membersihkan kipas angin. Jadi sementara saya bersihkan, sudah selesai, saya pun mulai mencoba sambil berdoa, Tuhan tolonglah agar saya bisa menggunakan aplikasi ini, semoga banknya sudah selesai melakukan perbaikan di website mereka. Ketika saya mulai membuka aplikasi dari bank tersebut, puji Tuhan saya sudah bisa login dan saya langsung membayar tagihan saya hari itu juga. Saya sangat bersyukur Tuhan memberikan saya banyak sekali pertolongan kemarin sehingga saya dapat menyelesaikan tagihan yang harus saya bayar. Inilah hal yang saya syukuri, saya rindu. Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 21 Mei dengan judul Dalam Belas Kasihan. Ayat intinya tertulis di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Penjelasannya, biarkan saya mengarahkan engkau kepada kehidupan Kristus, belas kasihannya, kerendahan hati dan kasihnya, kelembutan hatinya yang tak terkatakan. Engkau harus meniru teladannya. Allah telah memberikan kepadamu hidup dan segala berkat-berkat yang limpah yang menjadikan hidup itu menyenangkan. Maka sebagai balasannya, ia mempunyai tuntutan atasmu untuk melayani, berterima kasih, mengasihi, dan menuruti hukumnya. Segala tuntutan ini adalah sangat penting dan tidak dapat diabaikan dengan begitu saja. Tetapi, ia tidak menuntut sesuatu apapun daripadamu yang tidak akan membuat engkau lebih berbahagia bahkan dalam hidup di dunia ini. Raja Surga menyamakan perhatiannya dengan perhatian manusia yang menderita. Rekan-rekan dan teman-teman kita memerlukan kebaikan yang sepenuh hati dan simpati yang lemah lembut. Adalah mustahil bertumbuh ke dalam Kristus, kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktikkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahilah memantulkan petak Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari surga, ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Suatu tindakan yang tidak disucikan pada pihak juru selamat kita tentu sudah merusakkan teladan itu, dan ia tentu tidak dapat menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Tetapi, meskipun ia digoda dalam segala hal seperti kita, ia tidak dicemarkan oleh dosa. Ia menyatakan tabiatnya oleh mulut Nabi Yeremia, katanya, Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Semua orang yang mengaku nama Kristus haruslah senang dalam segala hal ini, oleh percakapan dan kelakuan, menyatakan kepada dunia bahwa mereka sedang meniru teladan itu. Barang siapa percaya kepada Kristus, harus melakukan pekerjaan Kristus. Tuhan telah dinyatakan di hadapan mereka sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang memperlihatkan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran di atas bumi. Dan inilah buah-buah yang dihasilkan oleh orang Kristen sejati. Aplikasi bagi kita hari ini, Tuhan mau agar kita mengikuti teladannya dengan menunjukkan rasa belas kasihan kepada orang lain. Berusaha kita mengalami apa yang dialami orang lain, sehingga kita boleh mengerti apa yang Yesus rasakan. Mari kita melakukannya hari ini dengan berbuat baik kepada orang lain. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi.
Di dalam doa kita juga dapat menyebutkan kalimat ini. Tuhan, jadikanlah hamba-Mu sebagai jawaban doa bagi orang lain. Biarlah Tuhan dapat menggunakan hamba ini untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka. Maka Tuhan akan menggunakan Anda dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya rindu untuk mendoakannya. Di kolom yang sama juga, Anda boleh menuliskan hal yang Anda syukuri atas berkat Tuhan yang Anda alami. Bisa jadi Anda boleh juga menulis jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah jawab dalam kehidupan Anda. Terima kasih banyak, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya dari renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Amin.